Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita katakan Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Haleluya, tiada yang mustahil. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita katakan sekali lagi, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Oh Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di saat ini kami boleh datang Tuhan, mungkin kami yang di rumah atau di sini Tuhan, kami hadir Tuhan. Kami ingin merasakan lawatan-Mu untuk menjamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di setiap apa yang kami lakukan Tuhan, kami percaya tidak ada yang kebetulan Tuhan, tetapi ada satu rencana yang indah yang Engkau sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara-saudara, kita akan nyanyikan lagu berikutnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Biarlah hati kita tetap sukacita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita tetap rindu untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya. Siapkan hati kita, buka hati kita supaya Roh Kudus ada dalam kita. Buslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu.
akan kami dengarkan Tuhan, kami akan lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya akan kembalikan kepada Ibu Pendeta Feba. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang datang dari Roh Kudus boleh memenuhi setiap hati kita. Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, kita sudah masuk hari keberapa dari kepenuhan Roh Kudus, ya. Biarlah setiap jemaat khususnya, ya, boleh rindu untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya. Sebab itu penting. Seperti yang saya sudah sampaikan, ya, di ibadah hari Jumat, ya, hari Kamis, maaf, ya. Setelah saya sampaikan di ibadah hari Kamis bahwa Roh Kudus itu sangat penting. Haleluya. Kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu sangat penting bagi kita semua. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita perlu mengerti dari kebenaran firman Allah, ya. Bagaimana pentingnya kita dipimpin atau disertai oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu, ya, hal yang sangat-sangat penting bagi kita. Puji Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana hidup saudara, ya? Apakah saudara sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya? Seperti yang sudah disampaikan bahwa Roh Kudus itu sungguh sangat penting, sangat dipentingkan dalam hidup ini. Seperti dikatakan bahwa sudah dinubuatkan oleh firman Allah akan terjadi satu kesukaran yang belum pernah terjadi. Kita tidak akan sanggup bertahan, kita tidak akan mampu bertahan tanpa ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita, yang memberikan kekuasa untuk kita bisa bertahan. Itulah sebabnya saya selalu menghimbau, mari berdoa, minta dipenuhkan dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam Roma 8. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ayat ini berkata, semua yang dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, dikatakan di sini yang dipimpin, ya. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita mengerti bahwa dipimpin artinya, ya, dituntun. Kalau ada anak kecil yang belum bisa jalan sendiri oleh orang tuanya, dituntun, ya, dipimpin. Supaya apa? Supaya tidak terantuk, supaya tidak jatuh, supaya tidak salah melangkah, ya, sehingga dituntun, dipimpin, ya, atau juga dipimpin juga artinya juga bisa dibimbing. Kalau seseorang yang belum mengerti banyak, dibimbing, ya, dipimpin, dibimbing, atau juga dipimpin juga mengandung satu pengertian dilatih, ya, karena belum bisa terus dilatih, ya, sehingga lama-lama menjadi bisa. Jadi dipimpin atau dilatih, atau juga, ya, dipimpin juga mengandung satu pengertian, ya, yang berperan penting, ya, punya peran penting, sebab dia sebagai pimpinan, ya, yang memimpin, punya peran penting. Nah, saudara, sudahkah kita rasakan, ya, peran Roh Kudus memimpin, menyertai kita
membimbing kita sehingga kita tidak salah melangkah. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus dapat memimpin kita, dapat menuntun kita, ya, dapat membimbing kita sehingga kita terus ada dalam kehendak Allah, terus ada dalam rencana Allah. Mari rindukan untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Saudara, mengapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, seringkali dikatakan minta pimpinan Roh Kudus. Kita perlu minta pimpinan Roh Kudus. Mengapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Ya. Mengapa? Saudara, dalam Yeremia 17, kita baca Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya. Mengapa kita perlu pimpinan Roh Kudus? Sebab firman Allah berkata, hati manusia ternyata licik. Hati manusia itu ternyata penipu. Ya. Sebenarnya hatinya sudah membatu, tapi siapa yang mengetahuinya? Ya. Nah saudara, itulah sebabnya dibutuhkan Roh Kudus dapat memimpin hidup kita. Sebab kita tidak bisa selalu berpatokan biar hati ini yang memimpin, biar hati ini yang menjadi pemimpin dalam hidup saya, biar hati ini yang melakukan segala hal sesuatu semaunya hati ini. Jangan lupa, hati juga dikatakan penipu. Hati juga licik. Nah, itulah sebabnya dibutuhkan seorang pemimpin. Oknum yang dapat memimpin kita dikatakan Roh Kudus. Butuh Roh Kudus yang dapat menjadi pembimbing dalam hidup ini. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali karena hati ini licik, ya, hati ini penipu, sehingga kadangkala ya kita sendiri jadi mungkin tidak menyadari hal itu, ya, tidak menyadari. Sepertinya kita merasa hati ini udah jalannya udah benar, ya, padahal ya kalau dicocokkan dengan firman Allah tidak sesuai dengan firman Allah. Lalu siapa yang akan memimpin hidup kita kalau hati saja penipu, hati bisa licik, hati bisa salah? Dikatakan oleh ayat ini, kalau hati sudah membatu siapa yang mengetahuinya? Ya. Nah saudara, itulah sebabnya dibutuhkan yang memimpin. Ada yang bisa memimpin hati ini, yang memimpin hidup ini, yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan. Selain itu juga, ya, mengapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Kita baca dulu dalam Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, ini yang firman Allah katakan, bahwa hidup manusia itu seperti uap, sebentar ada kemudian hilang. Coba saudara perhatikan, kalau kita melihat satu uap, ya, siapa yang bisa menahan uap supaya uap itu tetap berada, dipegang, ya, bisa memegang uap? Nggak ada saudara. Ya, kadang-kadang kita melihat bagaimana uap itu sebentar ada, sebentar tidak ada. Ya, berbeda kita memegang satu benda yang kita bisa pegang dengan tangan ini, kita bisa pegang terus. Tetapi siapa yang bisa memegang uap? Ya, nah ayat ini firman Allah mengingatkan saya dan saudara, begitulah hidup saya dan saudara.
Bagaikan uap, sebentar ada, sebentar tidak ada. Dengan kata lain, bisa dalam keadaan sekejap saja berubah. Ya. Seperti dikatakan kayak bunga, sebentar dia bermekaran, segar, tapi ada waktunya kalau dia tidak menempel ke pokoknya, ya, dan akhirnya layulah dia. Ya, itulah hidup manusia. Itulah sebabnya dibutuhkan pemimpin yang bisa memimpin hidup ini, supaya hidup ini bisa terkendali, hidup ini bisa dikuasai, hidup ini bisa dituntun, hidup ini bisa dibimbing, hidup ini bisa diberitahu. Kalau salah diberitahu, diingatkan, ditegur. Ya, mungkin saudara punya pengalaman itu, bagaimana kalau kita berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus, kadang-kadang Roh Kudus berbicara di hati. Roh Kudus sedang menegur saat-saat kita salah, ya. Roh Kudus mengingatkan kembali. Saat-saat kita ada di hadirat Allah, ya, Roh Kudus seperti berbisik, berbicara bahwa engkau salah dalam hal ini. Perbaiki, ya. Ambil tindakan. Atau Roh Kudus sedang berkata mungkin diam saja kamu. Jangan melakukan sesuatu. Atau sebaliknya, Roh Kudus berkata, bergeraklah engkau sekarang. Ya, kadang-kadang kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Ya, bagaimana dengan hidup ini? Sebab hidup manusia itu bisa sebentar ada, sebentar tidak ada, kayak uap adanya. Sehingga seperti kita tidak mengerti bagaimana dengan hidup ini. Siapa yang bisa nuntun hidup ini? Ya, berapa banyak orang salah, ya, meletakkan hidupnya kepada hal-hal yang tidak benar. Ya, mereka pikir itu yang dapat membuat hidup ini nyaman, itu yang membuat hidup ini aman, itu yang akan membuat hidup kita terpelihara, ya, terkendali dan sebagainya. Ternyata salah untuk menyerahkan hidup. Tetapi kalau saudara menyerahkan hidup ini untuk dipimpin oleh Roh Kudus, itu pasti benar, itu tidak akan salah. Haleluya. Sebab Roh Kudus akan memimpin kita. Puji Tuhan. Ya, walaupun hidup ini sementara, tidak ada yang tahu dengan hidup ini. Tetapi kalau ada dalam pimpinan Roh Kudus, segala sesuatu yang terjadi semua seizin Tuhan. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mengizinkan, sehingga kita semua berada dalam kehendak-Nya. Puji Tuhan. Lalu kalau kita lihat juga saudara, Roma pasal 8, mengapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Roma pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ayat 15. Roma 3 ayat 10 sampai ayat 15. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, dari ayat ini berkata, di ayat 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Inilah yang dikatakan oleh firman Allah, bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Semua manusia itu, ya, dari kepala sampai ke kaki sudah rusak, sudah jatuh dalam dosa. Ya, sebab firman Allah berkata, kita adalah keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, semua sudah rusak, sudah jatuh dalam dosa. Bahkan ayat ini dirincikan begitu rupa. Ya, kalau saudara baca, dikatakan tidak ada yang benar, ayat 10. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semuanya telah dikatakan menyeleweng. Bahkan kerongkongannya mereka seperti kubur yang menganga, dikatakan. Inilah keadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Mengapa kita butuh untuk Roh Kudus memimpin hidup kita?
karena keberadaan kita seperti ini. Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memperbaiki kesalahan kita. Roh Kudus yang akan mengarahkan kita, membimbing kita supaya kita berjumpa dengan kebenaran firman Allah. Sehingga kita bisa mengakui kesalahan kita, kita membereskan, dan kita minta pimpinan Roh Kudus hidup dalam kebenaran. Ya. Itulah sebabnya dibutuhkan pemimpin, yaitu Roh Kudus yang bisa memimpin kita. Haleluya. Lalu saudara, mengapa kita minta pimpinan Roh Kudus? Mengapa kita butuh pimpinan Roh Kudus? Kok enggak berkata, oh minta pimpinan orang yang terpelajar, oh minta pimpinan orang yang mungkin punya kedudukan lah. Tetapi dikatakan bahwa kita itu membutuhkan pemimpin, yaitu Roh Kudus. Ya. Mengapa kok perlu Roh Kudus untuk memimpin hidup kita? Kita perlu belajar ya tentang kemampuan Roh Kudus untuk memimpin, ya. Bagaimana kemampuan Roh Kudus untuk memimpin? Sebab kalau kita sudah mengerti bahwa Roh Kudus itu bisa memimpin, bagaimana kemampuan Roh Kudus memimpin kita, maka itu akan membuat kita menjadi rindu untuk dipimpin terus oleh Roh Kudus. Sehingga selama ini mungkin kita sudah salah menyerahkan hidup ini, hidup yang tidak banyak hal yang tidak kita ketahui. Hidup yang mungkin kita mengakui bahwa sudah banyak kesalahan, bahkan dipimpin oleh hati yang licik mungkin. Tetapi sekarang kita mau beralih minta pimpinan Roh Kudus. Sebab kita tahu kemampuan Roh Kudus kalau memimpin kita itu seperti apa. Jadi kita perlu mengerti ya kemampuan Roh Kudus untuk memimpin kita. Coba kita lihat Kisah Rasul 8. Dari pengalaman-pengalaman ini kita bisa melihat kemampuan Roh Kudus. Kisah Rasul 8 ayat 29. Kisah Rasul 8 ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ya, saya ambil sepotong saja dari ayat ini. Kalau saudara nanti baca di rumah, ya, bagaimana ini berbicara tentang sida-sida dari tanah Ethiopia dikatakan, ya. Dan Filipus, ya, berjumpa dengan orang ini karena diutus oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengutus, ya. Ini berbicara menunjukkan bahwa Roh Kudus itu bisa berbicara, ya. Roh Kudus berbicara kepada Filipus, ya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ, dekatilah kereta itu. Siapa yang bicara? Roh Allah, Roh Kudus yang berbicara kepada Filipus. Sehingga Filipus bisa mendengar, Filipus bisa mengerti, dan Filipus juga bertindak akhirnya. Filipus benar-benar mendekati sida-sida tadi dan membaptis dia. Ya. Karena apa? Karena Roh Kudus tadi yang berbicara. Jadi jangan heran ya, kalau seringkali Roh Kudus sedang bicara kepada seseorang di hati seseorang atau lewat seseorang menyampaikan pesan Roh Kudus. Karena Roh Kudus bisa berbicara. Haleluya. Ya, jadi jangan ragukan pimpinan Roh Kudus, sebab Roh Kudus dapat berbicara. Ya, dia akan berbicara kepada seseorang yang seharusnya melakukan ini, dia akan berbicara, atau seharusnya orang ini tidak melakukan hal itu, Roh Kudus akan menegur, mengingatkan dan berbicara kepada dia. Seperti Roh Allah atau Roh Kudus bicara dengan Filipus. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah oknum, haleluya, oknum Allah yang hidup. Dia dapat berbicara. Saat dia berbicara, berarti ada sesuatu yang dia ingin sampaikan kepada saya dan saudara. Mungkin itu bentuk teguran atau kata-kata yang menguatkan, yang memberi semangat, atau juga ya, mungkin juga hal-hal yang membawa kita ada harapan ke depan. Puji Tuhan. Nah, saudara, inilah kemampuan Roh Kudus. Dia dapat memimpin, dia dapat berbicara, sebab dia dapat berbicara. Amin. Kapan saja.
Kalau saudara merindukan dia berbicara, dekati dia. Minta dia untuk berbicara senantiasa supaya hidup kita ya dibimbing dan disertai oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Lalu selain dia dapat berbicara, ya, dalam Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Allah. Berarti saudara, dengan kalimat ini kita punya pengertian bahwa Roh Kudus bisa berduka. Berarti Roh Kudus juga bisa berarti punya perasaan. Ya, sebab dia bisa berduka dikatakan. Ya, dia bisa berduka kalau kita buat dia berduka. Seringkali Roh Kudus bisa berduka karena kita mungkin menolak pimpinannya, mungkin kita menolak penyertaannya, sehingga dia berduka dengan hidup kita. Ya, jadi karena Roh Kudus itu berperasaan, sehingga dia bisa berduka. Ada saatnya Roh Kudus mungkin disenangkan dengan hidup kita karena hidup kita memuliakan dia, meninggikan dia, ya. Hidup kita mau dipimpin oleh dia sehingga dia senang melihat kita. Hatinya juga merasa senang karena punya perasaan. Haleluya, puji Tuhan. Coba kita lihat juga Roma 8 ayat 27. Roma 8 ayat 27. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudusnya. Ya, dikatakan dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Berarti Roh Kudus juga bisa memeriksa hati. Roh Kudus bisa menyelidik hati. Haleluya, puji Tuhan, ya. Karena Roh Kudus juga bisa menimbang bagaimana hati orang ini, bagaimana hidup orang ini. Dia bisa menimbang, dia bisa tahu. Dia menyelidik sampai ke hati. Itulah sebabnya percuma kita sembunyi dari hadiratnya, sembunyi dari pekerjaan Roh Kudus, sebab dia dapat menyelidiki sampai ke hati ini. Ya, dia bisa menimbang hati kita, dia bisa memeriksa hati kita, ya, dia bisa menilai hati kita, sebab dia hidup. Haleluya, dia Allah yang berkuasa, dapat mengetahui segala pikiran kita, ya, dan dia juga bisa menilai hati kita. Puji Tuhan, ya, hati ini terbuka di hadapan Allah, di hadapan pekerjaan Roh Kudus. Hati ini terbuka, ya, tidak ada yang dapat menyembunyikan. Kemana Daud berkata, kemana aku dapat menyembunyikan, ya, dari hadirat Allah? Mau di dasar laut, mau di gunung, di mana, ya, nggak ada tempat untuk bisa menyembunyikan diri, sebab terbuka di hadapan Allah. Puji Tuhan. Itulah keberadaannya, itulah yang kita pelajari, kemampuan Roh Kudus. Sehingga kalau kita mengerti kemampuan Roh Kudus seperti ini, kita nggak ragu-ragu dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup ini kita serahkan kepada Roh Kudus, hidup ini kita berikan kepada Roh Kudus. Biarlah dia yang memimpin sepenuhnya hidup ini. Sebab penyertaannya adalah yang terbaik dalam hidup ini. Puji Tuhan, ya. Kita melihat juga saudara di dalam 1 Korintus 2 ayat 10. 1 Korintus 2 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri
yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Puji Tuhan. 1 Korintus ya 2 ayat 10 dan sebagainya ya. Karena kepada kita telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidik segala hati. Amin. Hati-hati, roh menyelidik sampai ke dasar hati. Ya, segala niatan-niatan yang salah dia tahu. Puji Tuhan. Satu contoh lagi dalam Lukas. Ini menunjukkan bahwa dia itu maha tahu, saudara. Ya, dan dia juga maha kuasa. Lukas pasal yang ke-1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi ada di atas mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada satu contoh bagaimana pengalaman hidup seseorang yang dipimpin oleh Roh, ya, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti tadi saya sudah singgung, ya, karena disuruh Roh Kudus, Filipus, ya, melakukan sesuatu. Dan apa yang dia lakukan itu yang terbaik, yang terbenar karena pimpinan Roh Kudus. Ya, coba kita baca lengkapnya. Kisah Rasul 6. Kita baca lengkap ya. Kisah Rasul 6 ayat 3 sampai 5. Kisah Rasul 6 ayat 3 sampai 5. Ayat 3 sampai 5. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kamu mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ya, dikatakan di sini disinggung juga nama Filipus. Ya, Filipus. Masih ingat tadi Filipus disuruh oleh Roh Kudus untuk berjumpa dengan sida-sida, untuk membaptis sida-sida. Ya, Roh Kudus Filipus karena penuh dengan Roh Kudus. Filipus dipilih sini karena penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau kita melihat ya karena Filipus penuh dengan Roh Kudus, pengalamannya kita lihat bagaimana Roh Kudus menyertai Filipus sehingga Filipus bisa berjumpa dengan sida-sida tadi. Tiba-tiba dia ada di Asdod, ya, karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Tidak mungkin dengan perhitungan jarak, tetapi Roh Kudus bisa bekerja dengan caranya dia. Walaupun jaraknya jauh, tapi bagi Roh Kudus tidak ada masalah. Ya, kalau itu pekerjaannya, maka semuanya akan jadi. Sekalipun itu sulit, sekalipun itu secara fakta tidak mungkin. Ya, bagaimana mereka ada di sana tiba-tiba pindah ke Asdod, ya, dengan pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Menunjukkan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu di luar akal manusia. Ya, bisa saja Allah mengerjakan sesuatu di luar akal kita. Kalau itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi jangan takut kalau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan khawatir bahwa hidupmu pasti dibawa kepada kebenaran. Bahwa hal-hal yang benar dia akan tunjukkan di jalan kita. Dia akan memimpin, dia akan menyertai hidup kita kepada kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara juga
membaca di dalam Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai ayat 7. Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai ayat 7. Mereka melintasi tanah Fregia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ini berbicara tentang pimpinan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus. Dia bisa berbicara, tadi dikatakan. Dia memberitahu ya untuk jangan pergi. Untuk mencegah mereka sehingga mereka ya boleh terlindungi karena mengikuti pekerjaan Roh Kudus, ya. Itulah sebabnya saudara, kalau Roh Kudus sedang berbicara di hati, dia memimpin kita. Kalau kita minta dia memimpin, ada saatnya dia membawa kita kepada hal-hal yang mungkin di luar akal kita. Tetapi taatlah, tetap lakukan saja. Sebab pasti itu kepada hal yang benar. Seperti tadi, Paulus dicegah oleh Roh Kudus. Ya, jangan ke sana. Ya, kalau kita tidak dengar-dengaran, maka apa hasilnya? Ya, saudara bisa mengerti sendiri. Seringkali kita mungkin menjadi kecewa karena hasilnya kok berbeda, ya. Karena kita tidak mau dipimpin, tidak mau mengikuti pimpinannya. Tetapi kalau kita ikuti pimpinannya, maka saya yakin dia akan bawa kita kepada hal yang benar sesuai kehendaknya. Haleluya. Walaupun di luar akal ini, ya, di luar mungkin perhitungan kita, tetapi kalau itu yang Allah mau, lakukan saja. Haleluya. Taat saja, kerjakan saja. Sebab kita sudah minta memang dia pimpin, ya. Memang dia harus menguasai hidup kita. Sehingga karena dia tahu segala sesuatu. Dia maha tahu, dia juga punya perasaan, dia juga bisa menyelidik hati. Jadi kita tidak ragukan penyertaannya. Puji Tuhan. Lalu saudara, supaya dapat dipimpin. Bagaimana supaya hidup kita ini agar dapat dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Ini perlu mengerti, ya, supaya Roh Kudus bisa pimpin kita. Bagaimana supaya dia bisa pimpin kita? Yang pertama, jangan lupa kalau engkau ingin dipenuhkan Roh Kudus, tidak lepas dari percaya, ya. Harus percaya. Percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu adalah oknum Allah yang Maha Kuasa. Roh Kudus dapat menolong, Roh Kudus dapat berbicara, Roh Kudus punya perasaan, Roh Kudus bisa menyelidik hati, Roh Kudus bisa memimpin kita kepada kebenaran. Kalau enggak percaya, mana mau dipenuhkan dengan Roh Kudus? Masa sih Roh Kudus bisa nolong saya? Roh Kudus masa ada sih? Ya. Tidak percaya. Kalau nggak percaya nggak akan dipenuhkan, tidak akan alami pimpinannya. Tetapi harus percaya bahwa Yesus berkata, aku kembali kepada Bapa, ya, supaya penolong itu bisa diberikan kepadamu. Kita percaya bahwa Roh Kudus benar-benar dicurahkan untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, percaya dan juga harus menyerahkan diri untuk dipimpin. Kalau Roh Kudus mau pimpin, kita melawan, kita tidak mau, ya, maka dia tidak akan memimpin kita. Tapi serahkan dirimu, ya, dan mau dipimpin. Biarlah apa yang menjadi kehendakmu. Inilah aku Tuhan, pimpin Tuhan, sertai aku. Aku siap. Dengan kata lain, taat, mentaati, ya, apa yang dia mau kita taati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan kata lain, kita harus dengar-dengaran, ya. Dengar-dengaran. Kalau Roh Kudus berkata diam, diam saja. Kalau Roh Kudus berkata bergerak, bergerak saja. Kalau Roh Kudus berkata lakukan saja, lakukan saja. Puji Tuhan. Kita harus mentaati, kita harus dengar-dengaran seperti anak kecil mungkin, ya, ada di tangan ayahnya, ada di tangan ibunya, ya. Anak-anak kalau dia tidak percaya, dia tidak mentaati, dia tidak dengar-dengaran, ya, maka dia akan jatuh. Tetapi kalau dia diam, dengar-dengaran, orang tuanya akan bawa dia kepada hal yang baik, ya. Nggak mungkin orang tua mencelakakan anaknya.
dia akan bawa kepada kebenaran. Puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Mari saudara yang ada di rumah, karena ini adalah ibadah online, khusus buat ibadah online, berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian Mari Datanglah Roh Suci, kami perlu padamu. Haleluya. kerinduan setiap hati, Roh Kudus. Kerinduan setiap hati yang ingin dipimpin hidupnya, yang ingin alami penyertaan Roh Kudus, yang ingin alami bimbingan Roh Kudus. Terima
Roh Kudus. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Haleluya. Mari pimpin hidup ini. Kami serahkan hidup ini untuk dipimpin oleh Engkau, Roh Kudus. Kami tahu pimpinanmu akan membawa kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan. Hidup kami seperti uap, sebentar ada dan sebentar tidak ada. Kami tahu kalau hidup kami disertai oleh Engkau, hidup kami dipimpin oleh Engkau, Roh Kudus. Haleluya. Kami yakin hati Tuhan akan disenangkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari kiranya Engkau penuhkan kami semua dengan Roh-Mu. Dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum dewasa, bahkan para kaum lansia. Biarlah semua dipenuhkan dengan Roh-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah belajar tentang kemampuan Roh Kudus memimpin hidup ini. Tuhan, biarlah itu menjadi pengalaman dalam hidup ini. Bahwa pimpinanmu kadangkala di luar akal kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang punya kerinduan, punya iman bahwa oh Tuhan, Engkau dapat melakukan segala perkara dalam hidupnya. Dan dia menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus akan rasakan penyertaan-Mu. Bilanya Tuhan berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman Allah. Setiap rumah tangga diberkati Allah. Apa saja yang dikerjakan tangannya diberkati Tuhan. Kalau Roh Kudus yang memimpin hidup kami, Engkau terus akan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kalau dari jemaat ada yang sedang sakit, Engkau jamah dalam nama Yesus. Berikan kelepasan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang kesukaran keuangan, ada masalah-masalah dalam pekerjaan, apapun yang sedang mereka kerjakan, baik usaha-usaha yang baru dimulai, mau Tuhan pekerjaan dari umat-Mu, apa saja Engkau berkati mereka di dalam nama Yesus. Yang sedang keluar kota karena pekerjaan, baik Bapak Freddy, biarlah tetap Engkau sertai langkahnya, dimanapun dia berada disertai oleh Tuhan. Dalam pekerjaannya Engkau berkati, sehingga pada waktu kembali ke Jakarta juga dalam perlindungan Allah, di dalam nama Yesus. Kalau ada jemaat yang akan berpergian keluar kota karena tugas pekerjaan, lindungi mereka, Engkau sertai mereka semua di dalam nama Yesus. Kami serahkan baik para kaum lansia, Tuhan berkati. Baik Tante Lina, berikan kesehatan senantiasa. Tante Lina, Tante Liana, biarlah tetap sehat diberkati Allah. Lindungi mereka senantiasa. Jagai dimanapun mereka berada dalam penyertaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang sedang berulang tahun dalam minggu ini. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, semua diberkati Allah. Berikan mereka kesehatan, bahkan damai sejahtera dalam rumah tangga. Engkau sertai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati yang sudah ambil bagian pagi hari ini, yang sudah melayani Tuhan, baik pemimpin pujian, pemain musik, petugas LCD. Oh Tuhan, yang sudah bertugas, berkati mereka, rumah tangganya berkati, pribadinya berkati di dalam nama Yesus. Yang merindukan keturunan dalam keluarga, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Baik juga rumah tangga, kalau ada rumah tangga yang diambang kehancuran, Engkau pulihkan kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Engkau akan beserta dengan kami. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Allah, baik yang mentransfer, yang mengantar, para donatur gereja yang sudah ikut
terlibat di dalamnya, baik juga mereka yang sudah mengembalikan milik Allah perpuluhan, yang memperhatikan pastori, apapun yang sudah dikerjakan, kami yakin Engkau tidak tutup mata. Engkau akan membuka tingkap langit, memberkati yang percaya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau sudah buat bagi kami. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan Roh Kudus boleh menyertai kami semua sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ibadah tetap berjalan seperti biasa, ya. Minggu pertama akan disertai dengan perjamuan suci, ya. Ibadah di gereja jam 7 pagi. Tuhan memberkati.